Gua punya keresahan sama lu nih Lam, tentang yang berkaitan dengan eskalasi kapasitas perut lu ya. Terjadi sebuah dinamika keanehan dan kelangkaan sosial yang gue lihat di dalam diri lu. Ini sangat-sangat tumben ya selama gue bermain sama lu, dan tidak pernah terjadi, dan baru kali ini terjadi lagi. Yang jadi permasalahannya, kenapa kemarin pada saat jam setengah 12 hanya dengan segelas pop mie kok lu bisa merasa kenyang dan beli pecel nggak habis? Permasalahan di situ dulu aja, lu kelarin dulu aja. Ini gua agak riskan. Jadi ini gue Untuk melanjutkannya aja. Ya. Cuman lu sama gua doang yang tahu. Kita doang yang tahu kan. Jadi gini, Cak. Entah mengapa itu juga pas malam itu pop mie itu bikin kenyang tiba-tiba. Enggak, ini masalah di luar dulu Lam. Di luar dulu Lam, masalah Lam. Iya. Biasanya kalau lu udah dikombain sama makanan yang berbau laut, tambah pun jadi gitu loh. Ini hanya sebatas pop mie yang kalorinya itu tidak lebih dari 300 kalori. Kalau lu bisa merasa kenyang dan begah, gue nggak ngerti eskalasinya apa, dan lu melanggar ketentuan konstitusi bagi gue. Kan lo tahu di dalam gelas pop mie gue itu isinya apa? Pop mie. Nggak, lu coba jelasin yang detail dulu maksud gue. Iya. Ya udah lanjut buruan. Jadi tuh gue juga gimana ya malam itu ya, emang ketimpang lagi bad mood juga gitu kan. Ya. Makan pop mie itu cuman selingan doang. Ya. Itu ya udah tiba-tiba kayak kenyang aja gitu. Apalagi pop mie dikombinasiin sama ciki-cikian. Lu udah ngerasa kenyang. Udah merasa kenyang gua. Lu ngerasa nggak di diri lu itu munafik banget sama kehidupan ini? Padahal lu tidak bersyukur di hadapan pecel ayam. Lu ngerasa nggak diri lu itu banci dan tidak seperti diri lu pada saat itu? Wah kacau coy. Gua merasa bersalah banget anjing sama pecel ayam asli. Di gue bertanya lagi nih Lam. Lu jelaskan juga secara fundamental ya, yang benar-benar jelas ya. Penjelasannya itu harus berskala presentasi di kampus. Presentasi di kampus, mampus. Seandainya yang terjadi pada saat itu ketika lu makan pop mie, selesai pop mie, tiba-tiba di depan lu ada durian, bukan pecel ayam. Apakah lu akan stop makan durian untuk tidak menghabiskan atau habis? Cai, durian itu sama dengan harga diri, Cai. Semisalkan ada durian 4-3 buah gitu kan, itu kok bisa habak sendiri, Cai. Lu bisa habis Harga diri durian itu. Walaupun lu udah perut lu udah full kapasitas, Iya, udah full kapasitas. lu keluarkan kampal tongkang tambahan Iya, untuk menampung itu iya, semua. untuk menampung itu semua. Ya kelar sih, tapi kalau misalkan masalah pecel ayam kan bukan starter pack hidup baik nih. Dia baik, tapi maksudnya tidak termasuk untuk mengisi hari-hari baik kan. Bukan top of mind food dia. Kalau masih masuk lah, kalau misalkan alasan lu seperti itu ya gue make sense aja. Tapi kalau misalkan soto BTW gue suka. enggak, kejadiannya bukan masalah suka atau tidak suka. Di perkara itu lu baru makan pop mie ya, Depan soto BTW. abis itu soto BTW. Jadi maaf Cai, kalau masih soto BTW gue masih agak kurang juga. Lu memilih untuk stop. Gue memilih untuk stop. Mungkin makan setengah ya, setengah. Ini dikombainnya sama nasi. Iya, dikombain sama nasi setengah. Soto BTW fight sama nasi goreng telur dadar. Soto BTW fight sama nasi goreng telur dadar. Ya, Soto BTW Cai. Tetap gue soto BTW. Soalnya nasi goreng itu juga agak muna Cai. Asli agak muna. Kadang soto nasi goreng itu ada yang enak, ada yang enggak.
Kan kita nggak tahu. Tapi kalau satu BTW pun sama kan dibuatnya lah. Iya, gua tahu. Lu jangan mengeneralisirkan lah, kasihan lah penghobi nasi goreng. Kan soto BTW pun beda tangan juga. Kenapa lu menggeneralisasikan nasi goreng lu sama ratakan? Jadi gini, Cai. Kalau Enak atau tidak enak? soto BTW itu kan dia itu apa ya? Kuahnya itu yang mudah khas. Kuahnya itu yang mudah khas. Jadi ya pasti orang yang bikinnya adalah di langkah-langkah minimalnya. Tapi kan kalau nasi goreng ada namanya bumbu raci. Ya itu kembali ke asumsi Iya, pribadi ya. iya, itu Memang sih. gua hargai itu, tapi ngomong-ngomong soal gua agak gak enak ngomongnya nih lah. Gua ini soalnya kalau misalkan gua ngomong ini, gua takut ada kerugian material. Kalau gua ngomong tentang makanan jangan nanti-nantikan lah. Ada kerugian material, ada derita yang lu akan alami. Cuman gue izin dulu, nggak apa-apa kan gue ngomongin Apa-apa. belakangan ini lu lagi diomongin sama Cai, kalau udah masalah omongan di belakang itu lu langsung gue gak enak lah. Lu belakang, gue sorry banget ya, belakangan lu lagi diomongin sama sate ayam. Tapi gue masih bisa nitip salam kan buat dia kan. Dia udah marah total lah. Dia udah marah total-totalan sama gue. Lu lebih memilih gurame asam manis ketimbang dia, sedangkan lu pernah bilang gua udah lama nggak makan sate ayam lagi. Dia kena PHP sama lu, si STM gitu, sate ayam. Apa yang bakal lu lakukan Lam ketika dia udah sedih hati Lam? Bayangin lu sate ayam, lu kesel sama orang Madura. Wah, Lu ada masalah sama orang Madura sampai lu benci sama sate ayam sekarang. Lu menjauhi sate ayam lah. ada Cai. Ya emang itu posisinya gimana ya? Lu enggak masalahnya yang terjadi pada saat itu, lu sama sekali ngasih harapan palsu ke dia lah, antara disikat atau tidak sikat. Lu ngasih, kalau ibaratnya lu partai politik, lu cuma janji-janji manis aja. Is bullshit man. Masalah lu di situ lah, lu kesel sama orang Madura. Gue bukan kesal sama orang Madura, Cai. Tapi gimana ya? Lu tahu kan? Aduh, kalau udah masalah, emang awal niat gue itu ya pas itu mau beli sate ayam. Tapi pas gue melihat nih, kok di dapur ada yang lebih wangi gitu kan. Ternyata gurame asam manis. Ya gimana ya kalau udah kayak gitu ya? Udah nggak bisa asli. Gurame asam manis. Iya, gurame asam manis. Pasangannya cekakak. Pasangan cakangkung. Gramsis. Belakangan ini di daerah-daerah yang udah kita lewati hari ini, berarti enggak simpulkan dulu jawaban yang tadi. Jadi kesimpulannya apa lu tentang masa lalu di sate ayam? Ya, Apakah lu menjauhi dia dan tidak akan memakan dia lagi karena dia munafik sama seperti martabak? Apakah lu mengkategorikan dia seperti martabak atau memang lu pengen break dulu? lebih ke arah gue break dulu sih kayak. Soalnya kan gimana ya? Ini mah minta maaf aja. Minta maaf aja sama sate ayam. Soalnya nih udah ada gurame manis ya pas itu. Soalnya Apakah lu akan comeback? comeback, pasti comeback. Back to buy. Back to buy. Artinya berarti lu menyimpan kerinduan aja ya? Menyimpan kerinduan yang mendalam. Merawat spasi cinta sate ayam ya? Jujur aja lah mau gue jangan ditutup-tutupin karena ditonton sama banyak orang. Apakah ini gue minta pendapat lu sebagai filsuf di bidang kuliner ya, apakah sate ayam itu cocoknya sama nasi atau lontong? Jujur aja, jujur gak usah diumpet-umpetin. Banyak yang bilang sate ayam ini klopnya ngeblendnya sama lontong, nggak cocok sama nasi. Apakah lu di posisi yang lontong atau nasi? Jujur. Kalau gue nih ya, Iya. di posisi nasi kayak. Kenapa ya orang-orang selalu milih lontong? Itu munah BG. Jadi itu emang udah perdebatan nasional. Ibarat kayak gimana ya? Udah kayak
bubur diaduk sama bubur nggak diaduk. Kalau bubur diaduk atau bubur nggak diaduk, itu volumenya itu sama lah. Iya. Formatnya itu 90-90 lah, atau 100%. Porsinya itu sama. Tergantung. Tapi kalau masalah volume lontong sama nasi itu beda. Nasi itu bisa kita lukis sendiri, kita ambil semau kita. Tapi kalau lontong, paling satu. Nggak kenyang. Iya. Dan lu tahu kan kalau udah bumbu kacang itu, Apa-apa yang ditimpa bumbu kacang. iya. Maksudnya kalau lontong itu kan dia pasti otomatis bulat-bulat, padat gitu kan. Padat. Nggak bisa meresap sampai dalam. Nggak bisa. Beda sama Nggak bisa. nasi. Kalau nasi kalau udah dicampur apa namanya? STM, sate ayam. Sate ayam, Sambal kacangnya. sambal kacangnya itu kan dia jadi misah-misah nasinya tuh. Berarti fuck lah orang yang bilang makan sate ayam itu enaknya makan lontong. Fuck lah. Gue sih emang tim nasi sih, karena kalau udah nasi, bagi gue sangat tidak dinikmati ketika sate ayam itu menggunakan lontong, karena itu pergeseran geopolitik ya, menurut gue. Karena itu formatnya nggak kenyang, gue nggak habis pikir sama orang-orang yang milih lontong. Asli. Nggak sama kayak format itu yang kita belakangan ini omongin. Tukang fotokopi depannya bensin, nggak nyambung. Gue pernah lihat Cai, depannya fotokopi belakangnya frozen. Itu yang lebih parah. Itu. Jadi dia jualan sambilannya itu gak nyambung, Tapi nggak ngeblend ya. gak ngeblend. Apakah itu salah atau itu melanggar hukum sosial aja? Sebenarnya nggak salah nggak apa sih. Tapi kayak- Lu fotokopi formatnya sampingannya es krim atau kulkas atau chiller isi minuman manis. itu masih oke. Frozen Itu masalahnya. Maksudnya kayak ada orang berpikiran di luar nalar kayak gitu ya. yang kayak format biasa lu benci lah. Iya. Bakso, soto mie, nasi goreng, mie ayam. Kenapa lu menyimpulkan itu rasanya bakal aneh? Saya gini Cai, apa ya? Kalau orang yang jualan kayak bakso, udahlah bakso aja. Kayak kalau sama bakso mie ayam masih oke lah. Kalau udah bakso mie ayam, soto ayam, nasi goreng, nah itu ya pengalaman gua aja sih. Ya Pernah beli di situ aneh rasanya jadi kurang begitu. nganu. Soto BTW, soto Bogor, soto ayam, dan coto babat. Soto babat itu juga nggak ngeblend ya. Nggak ngeblend. One ya one aja. Gue ya one aja. Itu emang one punch man. One Punch Man. Iya. Tonjokan membahana. Yes. Tapi sampai sejauh ini kalau disuruh fight sate ayam makan nasi, fight sama soto Betawi pakai fight, lu milih mana? Sate ayam baik sama soto Betawi. Di blendnya sama nasi ya, Di blendnya sama nasi antara dua-duanya. kuah santan sama kuah kacang, lu pilih mana? Ini mau gue minta maaf sama salah Ya. Sate ayam Cai. Gue lebih pilih sate ayam. Ini mudah-mudahan ya didengar sama kawan-kawan Madura. Temen gue ini ternyata lebih memilih sate ayam dan kalian maafin ya, jangan ditanya-tanya lagi soal sate ayam. Soalnya sate ayam ini bener-bener kayak marah sama lu, langsung blokir. Aduh, kayak lu mainin dia gitu. Aduh. Ini mau gue minta maaf aja. Tapi bukan berarti lu benci soto Betawi. Bukan. Sebenarnya pun lu juga, yang gua tahu ya, ini mau gue jujur aja lah, sebenarnya lu lagi dibenci sama orang Banten gara-gara lu ngisi solar ngeluarin cumi darat di daerah Banten sembarangan. Jujur aja ini mah lu diomongin lah, itu siapa yang ngeluarin cumi darat, kok orangnya kayak gitu sih. Pas gue nyebut alum naga, siapa alum naga, di sini udah nggak berlaku lagi alum naga. Lu dibenci sama orang Banten dan gua gak habis pikir di situ. Ya gue cuma bisa ngebadarin lu doang di Banten ini lah. Cai, lu tahu kan? Mobil gue mobil apa? Kapal. Kapal Panther. Iya. Kapal Panther. Mobil gue kan kapal Panther. Tapi kalau bawa fufut panik ya. Iya, kalau bawa puput panik. Itu bannya kenapa? Iya, tiba-tiba
ada aja bunyi kerincang-kerincing. Itu pernya kenapa? Iya. Padahal pas dicek nggak kenapa-napa. Emang bikin rasa dak-dik-dik aja sedikit. Tapi kita balik lagi ke soal makanan lah, berkaitan dengan makanan yang tadi siang. Kita kan bareng makan sama sahabat-sahabat nelayan lah, sama teman-teman nelayan, yang jadikan hal yang tidak lazim yang gua dapatkan di sana. Jujur-jujuran aja nih man, ini biar clear ya, lu selaku orang Banten asli, mungkin lu bisa menjelaskan kenapa teman-teman kita yang bekerja di kelautan ketika Max Me Out makan, ayamnya tuh cuma setengah potong, nasinya 2 piring. Jujur-jujuran aja Lam, kenapa bisa seperti itu Lam, formatnya Lam? Kok mereka bisa kuat sih untuk menampung nasi skala itu? Makannya pun habek dan masih kurang. Kenapa Lam? Yang penting ada satu kuncinya Cai, sebenarnya Cai. Dari sambal. Pancingannya ya? Pancingannya itu sambal. Ayam lauk itu hanya aroma. Jadi dia bisa makan nasi, lauknya diindus aja? Iya, diindus aja. Yang penting nasi sambal udah dicampur tuh, udah habek. Berarti artinya dia formatnya bisa apa adanya, bisa dikemek ya? Bisa. Berarti dia bisa dibilang rumusnya pun, gue sih soal makanan rumusnya itu cuma 2 Lam. Apa? Enak atau enak banget. Udah itu aja. Gue nggak mau bilang makanan itu nggak enak sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh juga Cai. Nggak boleh bilang makanan gak enak. Kalau ada makanan yang memang muna, kayak enak gitu. Kalau ada yang benar-benar enak, wah ini enak banget. Itu penekanan aja. Jangan nyampe bilang gak enak. Lu bayangin ketika lu ngomong gak enak di depan nasi goreng yang emang gak enak gitu. Betapa sakit hatinya itu Rais Lang. Ribuan nasi bakal nangis. Iya. Gue nggak ngerti lagi. Kan makanya gue bilang bukan gak enak, kurang. Gue tapi mau ini mah tentang citra aja ya. Sekarang di mata gue itu citra otak-otak bakar udah gak begitu gue nikmati lagi lah semenjak kayak ngejualnya maksa. Itu duduk nggak mau berdiri lagi sampai kita beli. Jadi kayak jadi citranya itu nggak jadi fuck lah, otak-otak fuck lah. Kali gue udah balik gitu ke rumah. Nggak terlalu gue ini lagi. Kenapa ya dia kayak gitu ya? Kayak maksa gitu loh. Dagangnya maksa. Iya, paham. Ya itu mungkin udah dari pekerjaannya harus begitu mungkin. Target. Dia harus mencapai target. Kita bedah di sini Lam. Penjual musangking, penjual gurame asam manis, kakap merah, tidak ada pemaksaan sedikit pun. Yang jelas-jelas enak. Ini kenapa yang enak atau nggak enaknya masih ngawang, tapi kok maksa? Akhirnya kan pembeli jadi bete. Dibeli nggak mau, ini nggak mau. Itu merusak citra menurut gua di tempat wisata seperti ini. Jadi bagi gue itu makanan yang untuk saat ini ya, fuck lah men, muna men. Tapi ya, lu pernah ngebeli otak-otak itu? Otak-otak itu is power of mind bro. Apalagi bulan puasa itu ketika ada otak-otak, Hercules tuh ya, jadi langsung ya. bantai. Tapi ketika yang jadi permasalahan gue bukan di otak-otaknya sih sekarang, tapi di cara dia menjamu tamunya sih, memaksakan pendapatnya itu yang gue agak. Jadi cara menjamunya ini sama halnya ketika lu menolak martabak. Muna jadinya, nggak bisa di fightin lagi. Gue pernah Cai beli sekali otak-otak itu secara paksa. Bungkusnya mah gede Ya. Bungkus apa namanya tuh, daun pisangnya mah Ya. gede, isinya segede kuku jempol. Asli banyakkan sambalnya daripada otak-otaknya. Asli. Ceban 4 ngentot. Ceban 4 tapi segede kelingking buat apa? Gak ada guna. Kuku Astagfirullahaladzim. Kuku jempol. Tapi paling benar otak-otak yang di pinggir jalan aja yang beli kedatangan dengan sukarela aja gitu. Maksud gua. Emang gitu sih. Tapi apa-apa yang dijual maksa itu kayak kurang begitu. Kurang gimana ya, kayak kita lagi menikmati suasana kayak keganggu lah gitu kan. Ya.
harus minta maaf lagi, dan 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 untuk nanti kan mau Ramadan nih. Pertanyaan gua ke lu nih, sebelum penutup ya, iya. jujuran aja, gua agak nggak enak ngomongnya sama lu, tapi lu harus ngebuka ini ke gua. Oke, gua buka aja lah. Gua agak, kepala gua berat dan ini karena lu bisa berantem sama gua dan bisa, ya kita bisa nggak kotak-kotak soalnya lah kalau beda pendapat. Biarin aja. Timun Suri S fight sama S2. Timun Suri fight sama S buah. Ini mah ya Gue deg-degan nih Lam, gue nunggu jawaban lu Lam. es buah ceh. Sorry, Kita beda pendapat soal itu Lam. maaf aja ini nonton. Ini perbedaan pendapat gue, es buah itu munah Lam. Enggak. Es buah adalah minuman yang mengenyangkan. Jadi ketika mau udah es buah, bagi gue udah nggak bakal kena nasi lagi. Kalau udah es buah. Menurut perspektif gue pribadi, asumsi, gue nggak tahu apa yang ada di lo ya. Kita debat aja sekarang Lam. Masalahnya itu kalau es buah itu apa aja ya? Enggak, kenapa lu membenci Timun Suri? Gue bukannya membenci. Memilih tidak memilih adalah membenci. Di sini rumus ini. Di sini rumusnya tidak memilih sama dengan membenci. Ya udah jadi gini aja. Timun Suri itu sumpah makanan paling muna kalau di pas dibuka puasa. Sama bikin kenyang juga, bikin langsung Hati gue sakit lah ngomong kayak gitu. Sorry. Gak bisa keluar lah. sorry. Lu ngentot juga lah men. Timun Suri physically ketika masuk mulut kerap pecah. Beda dengan no effort, beda dengan es buah. Es buah itu ada effortnya Lam. Bagi gua, lu nggak merasakan kenikmatan itu. Kalau masalah es buah itu gimana ya? Dia itu sebenarnya seger sesaat doang. Seger sesaat apa seger sesat? Seger sesat. Makin sakit lagi aja Lam, hati gua. Jadi dia itu gimana ya? Buah. Bahkan kan dia kan banyak buahnya tuh. Yes. Iya kan? Apalagi campur melon, buah naga gitu kan. Ya. Itu udah kacau lah. Kalau udah pas bulan Ramadan itu udah kacau untuk buka es buah. Tapi mudah-mudahan kita berdoa di sini aja lah. Kita bertemu di bulan Ramadan. Siap. Bulan depan masalahnya banyak orang yang merindukan Ramadan. Tapi katanya ketika merindukan mereka tidak bertemu gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Ini bakal gue tayangin di hari Rabu sore. Rabu. Ini yang nonton seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Kata-kata buat penikmat seblak yang badan gede, rambut gondrong, berengosan, kacamataan, mesin seblak level 3 lah. Lu stop. Jangan sekali-kali lu beli kayak gitu, Cok. Balu badan. Cara jalan pintasnya kalau mau beli Minta tolong ke siapa? ya, kalau lu punya adik, minta tolong ke adik lu, Perempuan. yang perempuan ya, khususnya ya perempuan. Kalau memang tidak ada tambahan dikit, gojekin aja. Iya, Ojolin aja. mending langsung ojol aja. Fuck banget sih. Daripada anjing beli sendiri, ada orang kayak gitu ya. Makanya lekbong lagi. Aduh, kaos utangan. Bang seblak level 3. Itu ya lu pokoknya lu jangan beli seblak. Udah lah, interview kita kali ini tentang perdebatan kuliner yang sangat masif ini ya. Karena kuliner adalah fundamentalis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gue pengen membedah lu aja soal itu. Sampai jumpa di next selanjutnya ya. Kan gini ya.